Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam fihi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ba'du al-mukarramun yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan bersama segenap jajaran kepengurusan Masjid Darul Aman, kemudian para tokoh, para pemuka masyarakat, semua kita yang hadir berkumpul pada subuh Jumat Ramadan pertama ini, Jumat pertama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebab Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad menyebut Ramadan ini Sayyidus Suhur, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 yang mulia kata Allah. Tetapi Allah tidak menyebutkan mana yang 4 itu. Hanya saja disempurnakan oleh Rasulullah SAW lewat hadis sahih. Kata Nabi, yang 4 itu adalah salasatun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 mudharun bainal Jumadi wa Sa'ban, 1 terjepit di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Tetapi di Al-Quran tidak disebut. Nah, Ramadan secara teks disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Jadi secara tidak langsung Ramadan itu jauh lebih utama dibanding bulan-bulan yang lain. Maka karena ini bulan utama, konsepnya setiap waktu dan tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka beribadah di sana dilipat gandakan pahalanya. Tempat seperti Mekah dan Madinah yang sekarang ini luar biasa crowded, fullnya Masya Allah. Di Madinah ibadah dilipat gandakan oleh Allah, terlebih-lebih di Masjidil Haram Makkah. Maka ini tidak tempat tapi waktu. Ramadan ini terkait dengan waktu. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Kenapa harus diperbanyak? Karena wallahu a'lam, Ramadan tahun depan antah baswo antah indah. Kita tidak tahu umur milik Allah Subhanahu wa taala. Andai kita masih berpikir 1445 berjumpa, 1446 bersua, 1447 masih akan datang kepada kita, maka kita pikirnya nanti ajalah fokus ibadah. Kenapa? Karena masih bertemu Ramadan yang akan datang. Maka kita tak boleh berpikir seperti itu. Yang harus kita pikirkan, bagaimana Ramadan yang akan kita lalui ini adalah Ramadan terindah dalam hidup kita. Andai pun nanti Allah panggil kita, maka inilah Ramadan terbaik. Nah, itu yang ada. Karena kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita akan mengoptimalkan ibadah kita di bulan ini. Nah, apa saja ibadah-ibadah yang memang harus kita utamakan pada bulan Ramadan ini? Yang pertama, ya Ramadan itu sendiri. Puasa di siang hari bulan Ramadan itu kewajiban utama. Siapa yang puasa karena iman, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosanya
yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan ibadah. Nabi bertemu Ramadan 9 kali dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Ayat Al-Baqarah 183 itu turun di kota Madinah tahun kedua daripada hijrah. Mulai itu wajiblah puasa sampai tahun ke-10. Ustadz, Nabi kan hidup sampai tahun ke-11. Ya, tahun 11 Nabi hanya sampai di bulan Rabiul Awal, 5 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi tidak bertemu tahun ke-11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali Nabi berpuasa Ramadan. Nah, di antara yang 9 itu dalam kitab Taqriratus Syadidah disebutkan kulluha nawakis, semuanya 29 hari, kurang 30. Nawakis itu artinya kurang. Jadi Nabi puasanya semua 29 hari illa wahid fakamil, kecuali 1 sempurna. Dan di antara yang 9 itu 8 kali Nabi puasanya 29 hari. Karena memang bulan Arab itu lebih banyak 29 daripada 30-nya. Dan berbeda jauh dengan bulan Masehi 28, 29, 30, 31. Kabarnya mau dibuat 32 nih. Habisnya entah tidak, Pak. Kita tengok aja lah. Nah, bulan Arab kalau tak 29 30, maka kita Ramadan ini kalau tak 29 30 saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita harus istimewa, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, karena itu puasa tingkatan awam. Harus lebih daripada itu, menjaga mata dari pandangan haram. Jadi upayakan bapak-bapak kalau ke mall jangan siang, Pak. Ya, kalau bapak nak cari baju ke mall jangan siang. Ancu puasa bapak. Nah, karena memang yang ke mall ini tidak hanya orang muslim, ke mall itu bebas. Saya tahun kemarin ke mall ke Ciputra, saya pas Ramadan siang, banyak betul orang-orang yang non muslim, saudara-saudara kita agama lain itu yang wanita itu pakai rok di atas lutut, ke paha-paha terbuka. Kita puasa kan, jadi kalau dapat jangan siang Ramadan lah. Malam tutup pula kan iya Pak kan, malam tutup habis tarawih. Tapi banyak orang yang menggadaikan tarawihnya demi ke mall, itu yang rugi itu. Nah, janganlah kan, karena tarawih kita cuman sedikit, cuman 30 malam. Maksimalkan menjaga telinga dari segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menata lisan ini jaga dari segala yang ucapan tipu-tipu, karena yang menghilangkan pahala puasa itu kan al-kazib, dusta. Jadi kalau ada bisnis yang nuansanya tipu-tipu, nantilah habis Idul Fitri lah dibahas, Pak. Bukan itu maksudnya, salah. Puasa melatih kita untuk jujur. Nanti setiap hari jujur, mudah-mudahan habis Idul Fitri menjadi orang yang jujur. Bukan berarti bisnis itu dibahas, kok banyak dutuanya bisnis kok bekol, bukan itu. Jadi Ramadan melatih kita menjadi orang yang jujur. Terlebih-lebih sidqun fil kalam, ya, jujur dalam ucapan itu penting, karena memang di 2024 ini kita mencari orang-orang yang minimal perkataannya jujur gitu. Kalau dia mau presiden, kita harus nilai mereka orang-orang yang standar, apa yang mereka ucapkan itu sudah benar akan mereka lakukan, itu minimalnya. Kata ahli psikologi,
Orang yang terbiasa jujur dalam ucapan, sidqun fil kalam, akan muncul satu sikap namanya quwwatut ta'sir. Kuat itu artinya kuat, taksir itu berbekas. Ucapannya berbekas di hati orang. Jadi orang yang kalau bicara jujur, apa yang dia sampaikan orang akan percaya. Ini harapan kita pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin-pemimpin yang jujur. Tapi saya sarankan siapapun calon 2024, tolong masjid jangan ditinggalkan. Berbeda pendapat, berbeda pilihan politik biasa, tapi tolong masjid ini kita tetap berjamaah di sini. Jangan beda gara-gara beda pandangan politik kita tak lagi ke masjid, itu rugi. Jadi bapak-bapak yang cenderung dengan Anies Baswedan 2024 pilih saja Pak, tidak apa-apa. Ada bapak-bapak yang tidak tertarik dengan Prabowo, jangan dipilih Pak. Nah, saya tidak tertarik dengan Ganjar, saya nggak pilih. Enggak apa-apa, jangan kita berkelahi gara-gara ini, tak penting. Cukuplah 2019 pelajaran besar untuk kita. Bisa dipahami Pak ya? Saya cenderungnya udah tahajud saya Ustadz, yang nampak Anies Baswedan, pilihlah. Saya udah juga istikharah, paling jelas wajah Pak Anies, udah tak apa-apa. Itu kan pendapat masing-masing. Apakah harus seperti itu? Tidak. Silahkan. Yang penting pesan saya, jangan berselisih, kita tak hadir ke masjid gara-gara itu. Itu pesan politik aja tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fokus di Ramadannya dengan puasa. Yang kedua, dekatkan diri dengan Al-Qur'an. 9 kali Nabi puasa. Di dalam kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, tahun pertama Nabi puasa, tahun kedua itu semua Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada Nabi, Nabi itu tadarus dengan malaikat Jibril. Sekali saja, berarti hatamnya sekali. Tahun kedua puasa sekali, ketiga puasa sekali, 4 puasa sekali, 5 puasa sekali, 6 puasa sekali, 7 puasa sekali, 8 puasa sekali, 9 puasa. Puasa terakhir Nabi khatam Al-Qur'annya 2 kali. Maka yang mau sekali silakan, yang mau 2 kali silahkan, yang mau seperti Imam Hanafi yang disebutkan dalam kitab dalam kitab Manhajus Sawi, Imam Hanafi itu hatam Al-Qur'annya selama Ramadan itu sittina marrotan, 60 kali. Siang sekali, malam sekali, kali 30, 60. Padahal beliau itu saudagar, pembisnis. Jadi betul yang di surah Al-Muzammil ayat 30 itu, ayat terakhir, ayat 20 itu, sibuk bekerja tidak menjadi alasan untuk tidak baca Quran. Businessman itu bukan berarti kita tidak punya waktu untuk Al-Quran. Yang kedua, sakit. Alimaan saya kunu mardo, kata Allah. Sakit tidak alasan juga untuk tidak baca Quran. Kemudian apa lagi? Bahkan ketika perang, sedang jihad di jalan Allah pun jangan tinggalkan Al-Quran. Apalagi kita tak sakit, kita tak pembisnis, kita tidak sedang jihad, tidak sedang dalam perang, maka kita tak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Oke, tak seperti Imam Hanafi, tak seperti Nabi yang terakhir, minimal sekali hatam jadilah kita dengan Al-Quran. Udah 2-3 tahun dia hidup, dalam 2-3 tahun ini sekalipun tak ada hatam Al-Quran. Itu Pak, sudah jauh betul rasanya kita dari Al-Quran. Kemudian amal ibadah yang lainnya, karena memang materi yang dititipkan ke saya memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, jaga juga tarawihnya. Karena Nabi berpesan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam daripada bulan Ramadan, karena iman kepada Allah, karena mengharap pahala dari Allah,
maka dosa-dosanya akan Allah ampuni. Jadi standar menghidupkan malam itu dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian tarawih, witir di bulan Ramadan dianjurkan berjamaah. Sama dengan tahajud di bulan Ramadan dianjurkan berjamaah. Kemudian tadarus Al-Quran, sholat malam dia walau 2 rakaat, lalu dia sholat subuh berjamaah, itu sudah tercatat sebagai orang-orang yang ihya'ul layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Dan terkait dengan 10 terakhir Ramadan, maka ada agenda iktikaf. Setelah Nabi dapat perintah iktikaf, Nabi tak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat, berarti tahun yang ke-10 daripada bulan suci Ramadan, bulan Hijriah. Tahun ke-10 tapi puasa atau iktikaf yang ke-9 kali. Maka ada program masjid di sini pakai iktikaf Buya ya. 10 terakhir bulan suci Ramadan. Walau iktikaf kita tak seperti iktikaf Rasulullah SAW, paling tidak ada sedikit kemiripan jadilah dengan mendengarkan tausiah, dengan tahsin Quran, tahajud berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian memperbanyak sedekah, karena ibu-ibu ini pinta belanja lebih. Kalau sehari 100.000, sehari 150.000 untuk belanja harian, pinta lebih Ramadan ibu, sehari 1 juta pinta bu. Kalau bisa kan. Itu nak membunuh nama itu. Tidak tergantung lah kalau ada uang. Kenapa? Kita ingin banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Siapa yang memberi perbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama, min ghairi ayyang kusso, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka tahun kemarin viral di media sosial, ada salah satu orang di Madinah Al-Munawwarah yang dia menyiapkan perbuka bagi orang puasa, pakai piring lebar tuh, nasinya, lauknya, buahnya ditutup pakai plastik, dan di bawah plastik di atas nasi itu ada uang 500 rial. 500 kali sampai 1000 aja lah, 2 juta lah kan. Nah, jadi setiap piring besar talam kecil itu nasi plus uang 2 juta rupiah. Makanlah di tempat saya kasih makan plus uangnya. Itu kemarin viral tuh. Cocok juga Pak Ketua dibuat di sini tuh kan. Uang bagus tuh Pak ya kan. Biar saya datang setiap hari, tak apa-apa lah. Tak pun tak mesti 2 juta pula kan, semampunya, sesepakat pengurus masjid. Siapkan berbuka, taruh uang 300.000, itu zuhur dah di sini orang tuh Pak. Cara buka maghrib kan, zuhur dah di sini orang. Ramai ini ngantri, macam ngantri daging kurban lah pokoknya. Beri perbuka karena memang pahalanya sama. Satu kita berikan, satu pahala. Maka orang-orang Mekah Madinah itu kalau sudah puasa infaknya luar biasa. Nah, ini kesempatan Ramadan ini kita maksimalkan untuk banyak-banyak berinfak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, tetap jaga yang sunnah-sunnahnya. Apapun jenis kebaikan di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, asal dia kebaikan, maka bernilai lebih di hadapan Allah. Maka rawatib kita dijaga juga, dan ibadah-ibadah sunnah, duhanya juga dijaga. Mau sholat tasbih silakan. Nah, yang terpenting
sholat fardu lebih utama dijaga. Selain itu semua, karena ada tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyab, diceritakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwa beliau mengatakan, saya lebih dari 40 tahun tidak tinggal sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Lebih dari 40 tahun. Kalau umur beliau 70 tahun, berarti umur 30 dia sudah aktif di masjid. Dan tidak tinggal takbiratul ihram imam. Jadi imam takbir Allahu Akbar, dia ada di saf pertama, kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri. Itu terus selama lebih dari 40 tahun. Kita tak usah 40 tahun lagi, Pak. Paling tidak terjaga saja Ramadan ini, sholat berjamaahnya di awal waktu, tetap berjamaah dengan imam, alhamdulillah. Paling tidaklah, tak pun bisa betul selama nanti Syawal, paling tidak Ramadan ini kita jaga betul. Kita berharap tidak seperti yang disabdakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Bu'dat liman adraka Ramadan falam yaufar. Jauhlah dari rahmat Allah. Siapa mereka yang jauh itu? Orang yang adraka Ramadan, mendapati Ramadan. Artinya hidup di bulan Ramadan. Hari demi hari di bulan Ramadan itu dia lewati. Namun ketika Ramadan itu pergi, falam yufarlah, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kita tak ingin seperti itu. Yang kita harapkan nanti Ramadan pergi, salah dan dosa kita terbawa oleh kepergian Ramadan, sehingga Idul Fitri suci bak bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Bahagian terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan melatih kita untuk menjaga malam. Kenapa? Karena ada sahurnya, ada tahajudnya, ada ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan kebiasaan baik bangun tengah malam ini terbawa-bawa setelah Ramadan itu pergi. Jangan bangun jam 3 hanya Ramadan saja. Orang yang sukses berpuasa berRamadan, yaitu nilai-nilai Ramadan ini teraplikasikan setelah Ramadan itu pergi. Di antaranya adalah menghidupkan malam setelah bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung dengan kehadiran Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.